Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti penilaian akhir semester ganjil yang akan kalian laksanakan minggu depan. Pada video kali ini bersama saya, Ibu Dian Fitriana, akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester ganjil kelas 7 bagian pertama. Mari kita bahas bersama-sama. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 30 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 6 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah 10 menit, suhu di dalam kulkas adalah di sini kita perhatikan suhu awal atau suhu pada saat kulkas sebelum dihidupkan adalah 30 derajat Celcius Kemudian setelah dihidupkan suhunya turun setiap 5 menit adalah 6 derajat Celcius. Kemudian setelah 10 menit berapakah suhu dalam kulkas Jadi kalau 5 menit dia 6 derajat Celcius, berarti 10 menit 12 derajat Celcius. Maka setelah 10 menit berapa suhunya? Kita kurangkan aja 30 derajat Celcius dikurang 12 derajat Celcius sama dengan 18 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 2. Besi beton sepanjang 12 meter dipotong-potong sama panjang untuk rangkaian tiang bangunan. Setiap potongan besi itu panjangnya 2/3 meter. Maka banyak potongan besi adalah potongan besinya 12 meter, kemudian setiap potongan dipotong sepanjang 2/3 meter. Berarti banyak potongan besi potongan besinya itu adalah 2/3 dikali 12 12 dibagi 3 4, kemudian kita kali 2 8. Berarti banyak potongan besi adalah 8. Kita lihat soal nomor 3. Sekolah menyelenggarakan lomba matematika dengan aturan menjawab benar diberikan skor 5. Tidak menjawab skornya 0. Menjawab salah skornya -2. Jahara berhasil menjawab benar 15 soal. Tidak dijawab 8 soal. Dari 30 soal yang diberikan, skor Jahara adalah, berarti di sini jumlah soalnya jumlah soal itu adalah 30 Yang dijawab benar itu adalah 15. Kita kalikan dengan 5 karena skornya adalah 5, 75. Kemudian tidak dijawab itu 8 soal nilainya adalah 0. 8 kali 0 adalah 0 Nah, kalau kita perhatikan di sini jumlah soal adalah 30. Sementara yang dijawab 15 tidak dijawab 8. Berarti kemana soal 7 soal lagi? Yang 7 soal lagi itu adalah soal yang dijawab salah. Dijawab salah 7 dikali negatif
2 ya, karena jawaban salah nilainya negatif 2. Berarti negatif 14. Kemudian Zahra adalah 75 ditambah 0 dikurang 14 ya, sama dengan 61. Nanti jawabannya adalah C. Kita lihat soal yang nomor 4 ya. Dalam sebuah kotak terdapat 2 lusin botol berisi minyak makan. Isi 1 botol 3 kg. Jika harga 1 kg minyak Rp20.000, maka harga 1 kotak minyak makan adalah dalam sebuah kotak terdapat 2 lusin botol berisi minyak makan. Isi 1 botol 3 kg. Jika harga 1 kg minyak makan adalah Rp20.000, maka harga 1 kotak minyak makan adalah, kita tentukan harga 1 botol minyak makan ya. Harga 1 botol minyak ya, itu sama dengan 3 kg dikali 20.000 ya, karena harga 1 kg minyak adalah 20.000, sementara 1 botol beratnya 3 kg, berarti 1 botol harganya adalah 60.000. Kemudian 1 kotak minyak itu 2 lusin. 2 lusin itu jumlahnya 24 buah ya. Maka 1 kotak minyak ya sama dengan 24 dikali 60.000 ya, sama dengan 1.440.000. Berarti jawabannya adalah D. Banyak himpunan bagian dari H adalah semua faktor dari 10 ya. Nah, yang pertama kita anggota himpunan H adalah 1, 2, 5, 10. Maka banyak anggota himpunan A adalah 4 ya. Himpunan bagian, banyak himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N ya. 2 di pangkat 4 sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 6, himpunan A adalah 1, 2, 4, 8, 16. Dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi X adalah himpunan, di mana X besar dari 1, X bilangan kelipatan 2. Kita lihat soal nomor 7 ya. Perhatikan himpunan di bawah ini. A adalah himpunan faktor prima dari 50. B himpunan huruf pembentuk kata karunia. C adalah himpunan faktor dari 64. D adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Dari himpunan-himpunan di atas, pasangan himpunan ekuivalen adalah, yang dikatakan ekuivalen yang sama ya, himpunan yang sama atau memiliki anggota yang sama. Coba kita, untuk mempermudah kita menentukan manakah himpunan yang ekuivalen ya, kita daftarkan anggota himpunannya satu persatu ya. Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kemudian
himpunan B anggotanya adalah K, A, R, U, N, I ya. A tidak perlu kita tuliskan karena di sini di kata karunia ada 2A, cukup satu yang kita ambil. Kemudian anggota himpunan C adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 ya. Anggota himpunan D adalah M, A, T, E, I, K ya. Nah, sekarang kita periksa satu persatu. Katanya tadi kalau yang ekuivalen yang sama ya, dikatakan ekuivalen jika memiliki anggota himpunan yang sama. Kita lihat himpunan A dia memiliki 2 anggota, kemudian himpunan B dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota, kemudian himpunan C 8 anggota ya. Dan himpunan D membentuk kata matematika memiliki anggota 6 ya. Maka himpunan yang sama atau pasangan himpunan yang ekuivalen itu adalah B dan D karena sama-sama memiliki jumlah anggota 6. Jawabannya adalah A. Kita lihat soal nomor 8. Dalam seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 175 peserta, terdapat 100 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 128 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah ya. Karena syarat kelulusan itu harus lulus matematika dan bahasa ya. Berarti kalau jika kita nyatakan dalam diagram Venn, mempermudah ya, himpunan A adalah himpunan lulus matematika, kemudian himpunan B adalah himpunan lulus bahasa Indonesia ya. Lulus matematika 100 orang, kemudian lulus bahasa 128. Sementara syarat kelulusan untuk menerima beasiswa adalah harus lulus tes matematika dan tes bahasa. Berarti di antara 100 yang lulus matematika dan lulus bahasa Indonesia, ada yang lulus kedua-duanya ya. Kita misalkan ini adalah X atau kata lain irisannya ya, berarti himpunan A-nya 100 dikurang X, himpunan B-nya 100 dikurang X ya, sehingga jumlah siswa atau banyak siswa yang nyatakan lulus penerima beasiswa adalah total dari keseluruhan siswa ya, itu sama dengan 100 dikurang X ditambah X dikurang 128 dikurang ditambah 128 dikurang X ya. Maka 175 itu sama dengan ya, yang X-nya ini kita coret, kita kurangkan sehingga 100 ditambah 128 itu adalah 228 dikurang X ya. Kita tukar posisinya, X sama dengan 228 dikurang 175, maka X-nya adalah 53 siswa ya.
Berarti yang dinyatakan lulus adalah 53 orang atau 53 siswa. Jawabannya adalah B. Nomor 9, sebuah kelas terdiri dari 32 siswa, 14 siswa memilih ekstrakurikuler pramuka, 16 siswa memilih ekstrakurikuler bola voli, dan 4 siswa memilih ekstrakurikuler pramuka dan bola voli. Banyak siswa yang tidak memiliki ekstrakurikuler pramuka maupun bola voli adalah, ya berarti komplemennya ya. Nah, untuk mempermudah kita buat aja dengan diagram Venn ya. Himpunan A-nya kita misalkan dengan pramuka, himpunan B-nya kita misalkan dengan bola voli. Ya, himpunan A-nya, himpunan B-nya ya. Yang memiliki ekskul pramuka dan bola voli 4 orang ya. Yang menyukai pramuka 14 dikurang 4 ya 10 orang ya. Kemudian dia menyukai ekskul bola voli 16 dikurang 4 12 orang ya. Sementara yang ditanya yang tidak menyukai atau yang X ya. Maka untuk yang tidak menyukai pramuka maupun bola voli itu adalah jumlah keseluruhan 32 siswa ya. 10 ditambah 4 ya ditambah 12 ditambah X ya. 32 sama dengan 26 ditambah X ya. X sama dengan 32 dikurang 26, X-nya sama dengan 6. Berarti 6 siswa yang tidak menyukai ekskul pramuka maupun bola voli. Ya, jawabannya adalah A. Kita lihat soal yang terakhir ya. Orija ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 5 meter dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah ya. Panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah ya. Jadi ini kita misalkan permukaan tanah ya. Kemudian katrolnya ini kita misalkan ya. Katrolnya kemari itu panjangnya 5 meter dan ke permukaan air ya. Kita misalkan di sini ada airnya ya. Ini panjang katrolnya adalah 3 meter ya, panjang tali katrolnya. Maka panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah ya, dari permukaan air ke paling atas ya, katrol di atas kita jumlahkan aja ya. 3 ditambah 5 8 meter ya. Jawabannya adalah D. Nah, demikianlah soal dan pembahasan penilaian akhir semester kelas 7 bagian pertama. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat. Demikianlah soal pembahasan penilaian akhir semester ganjil kelas 7 bagian pertama. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya kembali. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.